Halo Moms, cerita Mom Enjo. Pada kesempatan kali ini kita akan mendengarkan sebuah cerita ya mungkin yang bisa membuat kita tahu bagaimana kita mendeteksi atau menjaga buah hati kita untuk terhindar dari masalah-masalah atau problem-problem yang justru bisa menjadi problem di masa yang akan datang, yaitu mencegah pelecehan seksual pada anak. Untuk itu ada baiknya kita bisa mendapatkan informasi tentang pendidikan seksual sejak di usia dini, agar anak-anak terhindar dari masalah yang tidak kita inginkan. Pendidikan seks adalah suatu keterampilan di mana kita mengedukasi atau menyampaikan hal-hal yang berkaitan dengan organ tubuh kita kepada siapapun yang ingin kita ajarkan. Misal pendidikan seks kepada anak, maka kita menyampaikan itu kepada anak sesuai dengan batasan usianya. Biasanya yang paling tepat itu ketika anak mulai mengenal dunia luarnya atau mulai tumbuh ego. Di usia berapa itu? Usia 2 tahun. Usia 2 tahun anak sudah tahu tuh siapa dia, siapa orang di luar dirinya dia gitu ya. Dia sudah tahu. Jadi pemahaman itu yang mulai kita berikan. Bagaimana dia harus bersikap misalnya ke kamar mandi. Kemudian pada saat 2 tahun itu juga harusnya toilet training udah mulai diajarkan. Nah, anak udah harus bisa memegang sendiri alat kelaminnya tanpa harus dibantu. Biasanya para ibu, di sini nih yang kendalanya nih. Orang tua lebih seneng membantu dan mendorong anak untuk tergantung baik kepada ibunya atau kepada pengasuhnya untuk membersihkan BAB atau BAK-nya. Ya, yang terpenting adalah pertama organ tubuh yang harus dihindari untuk dipegang. Misal, kenalkan juga alat-alat vital antara laki dengan perempuan. Jelaskan bahwa laki-laki dengan perempuan itu berbeda. Mana perbedaannya? Kita bisa menggunakan anatomi tubuh manusia. Bisa kita cari atau searching di YouTube atau di internet. Nah, kita nggak boleh malu nih menjelaskan bahwa oh ini namanya vagina, alat kelamin perempuan. Oh ini namanya penis, alat kelamin laki-laki. Tidak dengan kata lain. Ya, jadi hanya ada 2 itu. Jadi kenalkan itu tanpa menggunakan istilah. Gitu. Tujuannya apa? Supaya anak paham bahwa selain kata itu dia tidak mengenal kata lain. Jadi dia tidak mudah dibohongi. Yang pertama itu, yang kedua adalah kenalkan juga bagian-bagian vital apa aja nih laki-laki dengan perempuan. Yang perempuan bagian yang tertutup, kenapa harus ditutup? Nah itu yang dijaga. Yang laki-laki batasannya mana? Yang ditutup dari mana sampai kemana? Biar mereka tahu bahwa itu bagian-bagian tubuh itulah yang tidak bisa disentuh kecuali oleh ayah dan ibunya ataupun dokter dengan didampingi oleh orang tuanya. Sebetulnya pendidikan seks ini lebih baik diantarkan atau disampaikan orang tua. Kenapa? Karena orang tua lebih paham bagaimana kondisi anak, bagaimana karakter dan perilaku anak, dan yang terpenting adalah menggunakan bahasa sesuai dengan usia anak. Jadi kalau misalkan anak masih 3-4 tahun, jangan menggunakan bahasa yang terlalu tinggi, tapi berilah dengan menggunakan analogi atau cerita atau saya sebutan dengan storytelling. Itu akan lebih dapat tuh anak-anak tuh. Misalnya kenapa sih kalau adik berenang atau kakak berenang yang ditutup itu, yang tidak ditutup itu adalah tangan dengan kaki, kenapa yang lain ditutup? Atau misalnya kakak yang laki-laki cuman bagian perut ke bawah yang ketutup misalnya. Nah itu lebih baik orang tua yang menyampaikan daripada orang lain. Ya, sebetulnya yang namanya keluarga itu adalah ayah, ibu, dan anak. Di luar itu adalah keluarga yang bukan inti.
Jadi ketika si anak ini tinggal dengan kakek, ada kakek neneknya, kemudian ada pengasuhnya, maka yang punya kendali atas rumah ini adalah ayah sebagai kepala keluarga. Jadi si ayah ini yang harus menentukan satu bahasa, ya, dengan kakeknya, dengan neneknya. Kemudian hindari pengasuh untuk memegang alat kelamin si anak. Gitu, sebisa mungkin. Kalau anak usia umur 2 tahun, 3 tahun, kenalkan dia, ajarkan dia untuk toilet training. Dan kalaupun misalnya harus dibantu oleh pengasuh, biarkan pengasuh yang menyiram. Dan si anak tetap yang memegang alat kelamin itu adalah anaknya. Makanya orang tua harus tetap memberi pengajaran yang tepat kepada anak. Ketika anak tidak tahu atau tidak paham dengan batasan yang harus dia jaga, maka besar kemungkinan anak ini akan mengalami pelecehan seksual yang dilakukan baik oleh teman seusianya yang lebih besar ataupun oleh guru atau pengasuhnya bahkan gitu. Karena tidak jarang pada beberapa kasus yang terjadi, banyak anak-anak di usia muda, usia sekolah, usia 5 sampai 8 tahun itu mengalami pelecehan seksual hanya karena dia tidak tahu apa yang harus dilakukan. Dan dia melakukan atau dia mengalami pelecehan seksual itu karena tekanan dari gurunya, dari pengasuhnya, bahkan dari teman yang lebih dewasa usianya. Biasanya anak di usia dini, ya, usia 3 sampai 8 tahun itu secara real itu nggak kelihatan tuh perubahannya, gitu ya. Tapi perubahan ini baru timbul ketika 2-3 tahun ke depan. Biasanya terjadi perubahan perilaku yang tadinya misalnya anaknya gembira, anaknya ceria, tiba-tiba menjadi murung, kemudian mudah marah gitu ya, atau mungkin susah dipahami oleh si ibu. Nah, ini harus kita cermati betul nih. Maka sebaiknya bapak dan ibu atau orang tuanya harus cermat menyikapi setiap perubahan yang terjadi pada anak. Yang perlu dilakukan oleh orang tua ketika tahu bahwa anaknya mengalami pelecehan seksual, pertama kali datang ke profesional. Boleh itu ke psikolog ataupun ke psikiater. Tujuannya apa? Untuk mendeteksi apakah yang terjadi atau yang terkena ini mentalnya membuat si anak ini menjadi bermasalah gitu ya. Satu, yang kedua, apa yang harus dilakukan nih untuk menangani anak-anak yang mengalami pelecehan seksual. Biasanya mereka lebih sensitif ya. Ketika ditanya, mereka takut untuk bicara secara jujur kepada orang tuanya. Kenapa begitu? Karena pada saat mereka mengalami pelecehan seksual, biasanya di kepala mereka tuh sudah membayangkan atau masih mengingat-ingat kejadian bahwa mereka berada di bawah pressure atau tekanan si pelaku, gitu ya. Jadi yang harus dilakukan adalah ibu meminta bantuan kepada profesional untuk mengungkap apa sebetulnya yang terjadi dari anak lewat interview yang dilakukan oleh psikolog. Mudah-mudahan dari informasi yang kita peroleh pada hari ini bisa membuat para orang tua lebih sadar dan aware bagaimana menyikapi perilaku pada anak, menjaga anak agar lebih hati-hati untuk memilih teman, memilih pengasuh, bahkan memilih guru yang ada di sekitar tempat anak ini bersekolah. Saya dengan Dr. Anda Ratu Ade Wasna Sofat MPC psikolog dari Rumah Sakit EMC Pekayon, mengucapkan terima kasih sudah sama-sama mendengarkan cerita Mom and Joe pada hari ini. Mudah-mudahan kita bertemu lagi di kesempatan yang berbeda.